Apa sih gitu jadi oke. I better shut up. Tiba-tiba ada Vixen golong gomeng. Oke. Halo, Patrick di sini. Gak tau lah ya. Iseng aja, mumpung lagi macet. Anjay, kapan lagi tarik macet. Macetnya kayaknya karena ada karnaval budaya dan gua baru tahu tadi. Tadi baru sempat buat Instagram dan berita pertama karnaval budaya di daerah Palai Pemuda. Ya biasa ya. Macet deh sampai sini. Mantap. Nah gini aku lewat jalan satunya coy. Oh ya BTW, for someone who don't know, ini Surabaya ya. Pokoknya jalan Pemuda. Dan sekalian juga mau nge-review naik CB di macetan tuh gimana. Gak enak, capek. Kayaknya hampir semua motor kopling ya, kalau di jalan macet tuh pasti capek gak sih? Apalagi yang bener-bener sport yang sampai nunduk banget gitu, apa nggak pengen sih. Aku yang masih bisa tegak punggungnya aja rasa capek banget di tangan, bagi yang tidak membayangkan. Tuh nggak bisa sih kamera aku disetel. Rame banget bunda, banyak orang parkir karena ya itu ada karnaval budaya. Kalau kalian pengen lihat, ngawur banget bang. Ya enggak lah, aku tidak terlalu tertarik and I'm tired today. Jadi kita pulang. Oh ya, BTW ini mungkin bakal jadi video pertama di channel YouTube gue yang abal-abal itu. Nggak tahu ya, sebenarnya jadi motovlogger tuh udah cita-cita dari lama banget malah. Kayaknya dari lulus SMA deh. Tuh, udah. Oh ya, betul, motovlog pertama aku tahu tuh Jody. Shout out to Jody Motovlog HD. Lu membangkitkan inner gua as a motovlogger. Aku in real life itu orangnya dulu pak mau ngomong. Aku in real life itu sebenarnya orang itu apa ya, bisa dibilang introvert atau emang introvert ya, introvert banget. Aku nggak terlalu bisa sih, lebih tepatnya nggak terlalu bisa ngobrol sama orang. Aku conversation killer, I guess. Aku tuh ngerasa nggak enak sendiri kadang orang asik-asik ngomong terus aku diajak ngomong nih, tapi aku nyautinya itu tidak sesuai ekspektasi mereka, kayak ekspresi mereka langsung kayak berubah. Apa sih gitu jadi oke. I better shut up, serius. Setelah awal mula aku menjadi introvert seperti ini ya begitulah. Aku nggak terlalu suka bikin orang nggak enak in awkward position gitu ya. Lebih baik saya diam, kecuali kalau obrolan penting ya itu beda hal ya. Tapi kalau berbincang-bincang jujur aku juga susah. Aku pernah struggle dan ngerasa desperate banget gimana sih cara start a conversation gitu. Itu kelemahanku sih jujur. Aku nggak bakal maybe I'm half introvert soalnya MBTI aku juga INTP garis keras gede banget, 70% INTP introvert. Tapi sebenarnya aku tuh juga suka ngobrol, apalagi soal bahasan atau tema yang
kiranya aku paham gitu loh. Oh, tapi aku kemarin coba CBR tekan CBR 150 dan aku takut tidak senyaman dan segampang CB ternyata. Jadi buat mbak-mbak di luar sana yang kalian bisa R15 R5 CBR-an mobil-mobil lainnya, nice job bro, salut. Nah, Honda dan cetak-cetaknya sama sih. You know what? What just happened? Kopling nyantol. Bener, bener ini rentenya nggak terlalu berisik. Tapi koplingnya annoying banget. Apa tadi? Kayak makanya aku suka ngobrol sama orang asli. Aku tuh ya cuma nggak apa ya? Ya monggo bang. Monggo. Lihatlah. Ini yang senang. Ya, begitulah sudah terbiasa aing mah sama. Ya, begitulah. Saya lebih baik diam. Oh my god, macetnya. Lihat dulu. Woi, kaget bunda. Buat siapapun kalau mau nyalip jangan lupa lihat belakang ya. Kalau mau pindah jalur, switching lane, jangan lupa lihat belakang. Because we never know what behind us gitu. Yang kadang kita ngerasa nggak ada orang atau di spion nggak terlalu kelihatan orang, tapi tiba-tiba dijeng kan serame. Jadi hati-hati aja. Dan nggak apa-apa banget kalau lu mau ngalah. It doesn't hurt your pride. It's better daripada lu yang dirugikan. Soalnya ya lah ya, gimana tipikal orang Indonesia atau maybe most of the human being in the world nggak mau disalahin. Jadi kita yang hati-hati aja lah. Serius, ini serius banget. Aku tuh pernah ngalamin waktu SMA. I know itu masih di bawah umur gitu, tapi posisi ridingku tuh bener. Aku bukannya selewetan ngawur gitu ya, aku ngeriting, aku ngeliat belakang, aku karena mau mepet kanan. Itu aku dari tengah BTW, aku bukan dari kiri tapi aku dari tengah. Kan satu jalur ya, satu jalur gini, satu arah maksudnya, jalur satu arah. Aku mau ambil kanan, aku dari tengah, aku ngeriting, sudah ngeriting, dan aku tuh jalannya emang agak pelan karena aku takut ya, kan aku sambil ngeliatin spion gini, ngeliatin spion kanan, toh otomatis kan aku mau menggok kanan, jadi otomatis aku lagi spion kanan dong. Nah tiba-tiba ada sepeda jatuh, gue nggak kerasa, betulnya gue ngonceng temen posisinya. Itu pakai video temen itu yang gue gonceng itu. Tiba-tiba ada Vixen golong-gomeng, bayangin Vixen muter di jalan, muter gitu. Kaget dong lah, ngapain? Ya jelas babak belur dong ya, detail kabeh ini. Sepedanya ya lajur sebelah, aku lupa kanan atau kirinya, pokoknya spionnya apanya, tapi ya kayaknya spion sama bodinya doang berat. Rame, bapak-bapak datang, dan yang disalahin siapa? Turns out mas-mas itu
banter. Nah, dia mau ngambil kiriku, tapi nggak tahu kenapa, karena dia nggak bisa berkirain ya, karena tapi aku udah ngeriting sumpah, demi apapun aku udah ngeriting. I don't know dia kenapa, entah dia meleng atau gimana. Ya berarti dia mau ngambil kiriku kayaknya, atau dia tuh emang udah jalan di sebelah kiri atau di belakangku atau gimana, aku seriusan nggak expect, soalnya pas aku lihat kanan tuh nggak ada orang itu. Otomatis berarti dia dari kiri dong, ya kan? Banter. Terus saking banternya, dia nggak kira-kira jarak, spiannya nyenggol tas temanku. Aku bawa tas, karena kita emang posisinya pulang sekolah gitu. Bawa tas, ada laptopnya. Nyantol sepertinya, aku feelingnya sih nyantol ya. Terus nyantolnya tuh bukan nyantol gimana, soalnya tasnya temanku masih di bagian dia, gitu, nempel di punggung dia, berarti nggak sampai ke saya jatuh. Temanku juga nggak jatuh, ketabrak gitu lah, kayak spion fixing kan agak lebar ya, mungkin ya, dulu kan nggak ada winglet kan gitu. Nah, roll ketutup atau gimana, oleng. Kalau posisi banter kesenggol dikit mah udah pasti gulung gombeng ya kan. Nah, itulah gue tahu yang disalahkan siapa, ya saya, karena di bawah umur. Padahal ya enggak sih, udah 17 tahun anjir, tahun segitu emang belum ada KTP aja kan, apalagi pakai sih seragam sekolah. Itu semakin mau ngancam laporin sekolah. Jadi akulah yang disalahin itu, aku itu, dan posisinya aku yang gonceng kan, ya malah aku salahin. Terus aku sama mamanya, ya udah mas, ayo dia ditambahin nggak mau, tapi mau ditambahin sama orang-orang situ pakai betadine. Kebetulan dekat Alfamart, tepatnya Alfamart malah. Dibeliin temanku betadine lah sama pas deh. Ini ditobatin. Dia nggak sampai yang gimana gitulah. Ya luka punya luka, tapi nggak sampai yang perlu stitches atau gimana, enggak. Cuma sepedanya aja perlu diberes. Terus ya udah, aku sama dia, aku gonceng lah ke Yamaha. Ya udah kan, di Yamaha tuh tanya, ini kira-kira apa aja yang perlu diganti. Ternyata mobilnya habisnya tuh 500-an kali atau 400-an gitu. Nah, itu ganti rugi kan. Ya udah sih, doang keselnya orang-orang sekitar itu nyalain aku doang, mereka nggak mau dengerin. Padahal aku udah bilang aku tuh udah rating pak, kalau mau dibawa kantor polisi ya nggak apa-apa, cuma jelas ya benar, karena posisinya aku belum punya SIM, jadi aku bakal yang salah. Tapi aku sudah benar gitu loh. Aku salah karena nggak punya SIM, nggak punya KTP juga. Tapi posisi ridingku tuh benar, aku tuh sangat mematuhi, dan aku tuh pakai helm ya btw. Aku tuh mematuhi lalu lintas, tau nggak sih? Emang orang itu aja yang kebut-kebutan gitu. Tapi tetap aku yang salah. Gimana menurut kalian? Makanya sampai sekarang aku jadi super duper tidak, karena kadang even kita udah bener, orang lain yang nggak bener, kalau kita nggak bisa membela diri, ujung-ujungnya kita lagi yang salah. Oke, aku rasa sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like juga jika kalian suka, dan ceritakan pengalaman kalian di komen di bawah. Thank you. See you on the next video.